Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur sudah masuk bulan Agustus. Sisa berapa bulan lagi? 4 bulan lagi. Banyak orang bilang, gak berasa ya udah Agustus. Saya berasa banget. Menjalani setiap bulan, setiap waktu. Dan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang melakukan bisnis, seringkali kita menghadapi yang namanya tantangan dalam hidup. Boleh di yang pertama? Let's watch this video. Miss Universe 2015 is Colombia. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Saudara, kita tahu yang namanya Steve Harvey ya. Steve Harvey itu seorang pembawa acara yang sangat terkenal. Dan waktu tahun 2015, banyak orang menganggap bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tahukah saudara bahwa beberapa waktu sebelum daripada 2015 ini, Steve Harvey itu berdoa sama Tuhan. Dia seorang Kristen, seorang percaya yang sangat taat. Dan banyak sekali di dalam acara-acaranya ketika dia sedang memimpin, biasanya dia selipkan tentang firman, kadang-kadang dia share tentang firman Tuhan. Dia seorang percaya yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan mari besarkan, biar namanya dia itu brand personanya menjadi global presence, bisa menjadi dikenal sama global. Dan tiba-tiba 2015 itu terjadi. Saudara tahu di dalam kesaksiannya Steve Harvey bilang begini, dan waktu saya mengumumkan tentang and the winner of Miss Universe 2015 is, ada suara di dalam dia punya earpiece, dia bilang, just read the teleprompter, katanya, baca aja itu. Dan nama yang muncul adalah Miss Colombia. Dan dia bilang, Miss Colombia, gitu kan, wah semua orang heboh. Saudara. Oke, Steve, great job, katanya. Oke, sekarang kamu sudah selesai, kamu ke belakang. Baru duduk 3 menit, tiba-tiba produsernya masuk. Dia bilang, Steve, kita buat kesalahan. Maksudnya gimana? Ternyata yang menang bukan Miss Colombia. Bagaimana mungkin? Saya akan membaca, saya dikasih perintah untuk baca itu. Ya, dia bilang melakukan kesalahan. Tapi gak usah khawatir katanya. Kita besok, kita selesaikan acara ini, besok kita luruskan di media katanya begitu. No, dia bilang. Terus dia keluar, dia melakukan pembetulan. Tahukah saudara 2 hari kemudian, nama Steve Harvey di Google lebih dari 4 miliar di dunia gara-gara kesalahan yang dia buat. Steve Harvey di dalam kesaksiannya dia bilang begini, seringkali kita berdoa, kita nggak mengerti tentang jawaban Tuhan. Yang saya tidak lakukan adalah saya tidak mengapresiasi cara Tuhan membesarkan nama saya. Karena dia punya bayangan, kalau misalnya saya mau dibesarkan oleh Tuhan, Tuhan harus undang saya di acara demi acara, di acara yang semakin levelnya semakin meningkat. Ternyata Tuhan punya cara yang lebih hebat lagi. Seringkali Tuhan bisa pakai cara yang lebih berbeda untuk kita bisa mengerjakan rancangan Tuhan. Katakan sama-sama amin. Untuk itu tugas kita adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Katakan sama-sama sekali lagi amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia psikologi ada yang disebut namanya ini nih, the Batman effect. The Batman effect itu atau efek daripada Batman adalah suatu saat dilakukan sebuah tes di antara ada satu kelompok anak dan ada kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama adalah biasa saja, lalu mereka disuruh mengerjakan tugas-tugas, tapi ada kelompok yang kedua, yaitu mereka yang dipakaikan pakaian Batman atau superpower, Superman, superpower semua itu ya. Dan ternyata katanya hasilnya menyatakan bahwa anak-anak yang dipakaikan dengan jubah daripada superhero tersebut, mereka memiliki kinerja atau hal yang positif dari dalam hidupnya meningkat 30%. Gitu. Hanya karena mereka percaya bahwa mereka adalah seorang superhero, mereka bisa melakukan banyak hal
lebih meningkat 30% daripada kelompok anak yang pertama yang gak pakai apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu, mungkin ini boleh dipikirkan strategi. Kalau ngajarin anak kita di rumah, PR atau segala macam mungkin gak apa-apa dipakaikan gitu. Tapi saya mau bilang begini, bukan itu yang saya mau cerita. Bahwa hanya dengan kita percaya bahwa ada kuasa yang ada di dalam hidup kita, sama seperti superhero tadi, itu bisa memperbaiki kehidupan kita by 30%. Bayangkan, kalau anak-anak Tuhan hidup di dalam kepercayaan bahwa begitu besar kuasa Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib dan sekarang memberikan pengajar, penolong, kuasa yang disebut Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri hidup dalam hidup kita. Betapa seharusnya kita itu anak-anak Tuhan hidup di dalam kemenangan, demi kemenangan dan demi kemenangan. Katakan sama-sama amin. Kalau saja kita percaya bahwa kuasa itu nyata di dalam hidup kita, maka seharusnya anak-anak Tuhan itu akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Katakan amin. Baik Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema yaitu namanya keep on moving. Boleh katakan sama-sama keep on moving. Keep on moving. Ternyata saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan gak peduli jabatan saudara pendeta atau saudara sudah melayani berapa tahun atau saudara ikut ibadah doa setiap hari di dalam We Pray, masalah tetap akan ada. Boleh katakan sama-sama masalah tetap akan ada. Gak peduli. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun mengalaminya. Beberapa waktu ini di dalam perusahaan kita sedang mengerjakan ada sebuah proyek yang cukup besar buat kami. Lalu sebagai seorang CEO di dalam perusahaan, tentunya ini memiliki beban tersendiri di dalam kehidupan saya. Dan belakangan ini saya menjadi sulit tidur. Udah dasarnya memang agak sulit-sulit tidur, sekarang ditambah lagi dengan sebuah pekerjaan yang begitu besar. Yang bahaya Bapak Ibu, ketika saya mendusin, kira-kira mendusin jam 2 gitu misalnya. Otak saya udah mulai kerja tuh, truk mikir ini, mikir itu, mikir ini. Terus tiba-tiba begitu mikir, aduh gue harus ingetin si ini nih. So saya nyalain handphone, ingetin, either saya bikin notes, atau saya mulai teks ada orang-orang tertentu. Mungkin nih katanya nih bosnya gila juga nih, jam segini belum tidur. Saya mulai teks orang-orang tertentu daripada saya lupa. Soalnya saya ini orangnya pelupa. Jadi saya selalu begitu saya ingat, saya catat atau saya delegasikan kepada orang lain. Dan belakangan ini, saya tahu ini nggak baik ya. Jadi saya mau cerita bahwa hamba Tuhan pun manusia. Dan ketika saya mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan, ada sebuah spirit impresi di dalam hati saya yang mengatakan, serahkan sama Tuhan. Jangan pikir kalau kamu pegang segala sesuatu maka dunia akan jadi beres. Belum tentu juga. So serahkanlah sama Tuhan. Sehingga ada pergumulan di dalam hati saya antara memikirkan pekerjaan, antara kekhawatiran dengan memikirkan tentang betapa besarnya Tuhan dan saya harus mulai bergantung demi bergantung terus semakin lebih kuat lagi sama Tuhan. Saya mau bilang sama saudara semua, masalah tetap akan ada. Katakan amin. Tapi jangan khawatir. Kita harus terus bergerak. Boleh katakan sama-sama terus bergerak. Boleh katakan sama-sama jangan menyerah. Don't ever give up. Don't ever give up. Kenapa? Karena kalau kita terus percaya, kita terus melangkah, saya percaya bahwa dalam hidup kita akan melihat mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, saya rasa hari ini saya akan bahas tentang seorang pribadi yang bernama Ayub. Siapa? Ayub ini adalah kalau kita pelajari ya, menurut saya tidak ada satu pribadi pun di Alkitab yang memiliki kalau secara manusia nih, sialnya luar biasa. Secara manusia ya saya bilang. Alkitab mencatat Ayub 1, dia adalah orang terkaya di timur pada zaman itu. Dia orang hebat, dia orang kaya, punya harta benda, punya segala sesuatu dia punya. Dan yang luar biasa adalah suatu saat dia punya 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia memiliki segala-galanya dan suatu saat dalam hitungan sekejap Tuhan habiskan semua, izinkan untuk dihabiskan. Tuhan izinkan untuk dihabiskan.
Dan hari ini kita akan pelajari tentang kisah Ayub. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya orang dihajar Tuhan seperti itu, di dalam sekejap, pertanyaan pertama yang biasa diajukan sama Tuhan apa? Why? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan hari ini kita akan pelajari sama-sama. Setelah why, biasanya orang-orang ada yang mengalami kekecewaan, marah sama Tuhan. Saya kenal beberapa orang yang istri dengan saya sedang layani, kecewa sama Tuhan. Hari ini dia gak mau ke gereja, dia lagi mencari di dunia sana kebenaran-kebenaran yang bisa memberikan ketenangan. Dan hari ini kami sedang melayani. Tadi pagi saya sempat DM-an di Instagram gitu sama dia, untuk janjian mau ketemu lagi. Dan biasanya orang kalau sudah mengalami masalah yang tidak pernah selesai, biasanya lalu dia tanya, kenapa Tuhan? Tapi lalu yang kedua dia bisa marah. Lalu biasanya kalau udah marah, biasanya udah deh, gue berhenti dulu pelayanan, gue berhenti dulu berdoa, gue berhenti dulu ke gereja. Ada orang-orang seperti itu. Di MCC ada? Hah? Ada juga lah. Banyak sih enggak mungkin, ada lah. Gitu kan. Kalau biasanya pendeta bilang, di sini enggak ada, saya percaya di setiap gereja ada. Termasuk di MCC. Untuk itu makanya MCC peduli dengan kita di dalam setiap ujian masalah kita tetap kuat. Boleh katakan sama-sama tetap kuat. Di dalam masalah kita tetap keep on moving. Keep on moving. Boleh katakan sama-sama keep on moving. Di Ayub 30 dia bilang begini, aku berseru, saudara tulis di dalam saudara punya handout. Aku berseru minta tolong sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Dan aku berdiri menanti tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di tengah masalah Ayub masih berseru minta tolong sama Tuhan. Dan ayat 21, engkau menjadi kejam. Engkau mengangkat aku ke atas angin. Aku tahu engkau membawa aku kepada maut. Yang pertama, Bapak Ibu, kita masih bisa melihat di tengah-tengah masalah yang begitu menghimpit, menghancurkan sepertinya kehidupannya. Ayub masih tetap berdoa. So yang pertama yang kita harus ingat adalah go up. Di dalam masalah don't ever give up. The first thing that we need to do, yang pertama kali kita harus lakukan adalah tetap berdoa. Boleh katakan sama-sama tetap berdoa. Kita bisa melihat ya, kenapa sih Tuhan itu gak marah sama Ayub? Ya, di Ayub 31, Tuhan tanya sama iblis kan, pertama kali kan, waktu dia ketemu iblis, kamu lihat gak hambaku yang namanya Ayub? Katanya. Tidak ada seorang pun, saudara tulis di situ, tiada seorang pun yang benar, yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan, sama seperti Ayub. Tuhan sendiri bersaksi tentang Ayub. Dan di Ayub 42 penutupnya, waktu Tuhan murka kepada Elifas, orang teman itu, temannya Ayub pada saat itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata apa? Benar. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan, tadi dikatakan bahwa dia berkali-kali sepertinya marah sama Tuhan. Tapi di penutup Ayub 42, Tuhan bilang begini, tidak ada orang seperti Ayub yang tetap berkata benar di dalam kehidupannya. Saya mau bilang sama saudara begini, tidak apa-apa kalau kita kecewa sama Tuhan, itu wajar. Tapi jangan berhenti di situ. Tidak apa-apa ketika saudara berdoa dan saudara menumpahkan isi hati saudara sama Tuhan sejujur-jujurnya. Tidak apa-apa. Saya percaya Pastor Boas dan Pastor Yosi punya anak kasih. Terkadang kasih komplain. Terkadang kasih menyampaikan kemarahannya. Tapi apakah lalu dibuang, kamu anak yang kurang ajar? Enggak. Kamu tetap anak saya. Tapi karena dia jujur sebagai seorang anak terbuka di hadapan bapaknya dan ibunya. Saya percaya Alkitab mencatat hal ini untuk kita bisa belajar it's okay untuk kita pernah bisa kecewa sama Tuhan. Saya bisa gak kecewa sama Tuhan? Bisa. Ada bisnis yang saya bangun selama bertahun-tahun. Waktu pandemi saya kehilangan sebuah bisnis. Kecewa gak? Kecewa. Ada pertanyaan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lalu saya gak berhenti di situ. Saya tanya Tuhan, bukan kenapa lagi, apa maksud Tuhan? Ketika Tuhan izinkan ini terjadi.
So kenapa harus dirubah dengan kata apa? Apa maksud Tuhan? Tuhan bilang Ayub tetap berkata benar. Ayub 1 bilang bahwa tidak ada orang yang benar sama seperti Ayub. Di tengah kemarahannya Tuhan tetap bilang Ayub tetap orang benar. Lalu yang kedua, Ayub bilang begini. Bahwa dengan telanjang yang pertama kali ya, waktu dia dengar bahwa anak-anaknya semuanya mati, bahwa semua yang dimiliki pada saat itu habis, Alkitab mencatat, ini perkataan Ayub, dengan telanjang katanya apa? Aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang apa? Mengambil. Jangan berhenti dari situ, baca sama-sama 2-3. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat sebelumnya di ayat ke-20 dikatakan waktu pertama kali Ayub mendengar itu, ada hamba-hambanya yang menyampaikan, ini yang dikatakan Ayub, dikatakan oleh Alkitab. Ayub merobek katanya pakaiannya, dia marah, dia kecewa, dia sedih sekali. Ayub mencukur rambutnya, tanda dia sedang berkabung luar biasa. Lalu tidak berhenti di situ. Ayub berlutut dan Ayub menyembah. Dan ini adalah perkataan Ayub ketika dia berlutut dan dia menyembah di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya kita bisa melihat Ayub kecewa. Ya jelas Ayub kecewa, tetapi Ayub tidak pernah berhenti berdoa di hadapan Tuhan. Dengar ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini ada masalah demi masalah, seringkali kan masalahnya gak selesai-selesai, sudahlah gak usah didoakan lagi. Bukankah Tuhan tahu, katanya dia mah tahu, bahkan firman Tuhan bilang, sebelum kamu berdoa juga saya sudah tahu apa yang kamu mau sampaikan, untuk itu jangan bertele-tele kalau berdoa katanya. Apakah lalu kita berhenti berdoa? Tidak. Saya katakan, doa adalah tanda bahwa kita sampai hari ini masih tetap percaya. Doa adalah tetap tanda bahwa kita tetap berharap. Doa adalah tanda bahwa sampai hari ini kita masih tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan bilang bahwa apabila kamu jadi marah, gak apa-apa marah kok. Tapi jangan hidup dalam kemarahan. Kalau marah, jangan sampai buat dosa katanya. Nah kalau kita hidup dalam kemarahan itu jadi dosa tuh. Lalu jangan kalau marah katanya jangan apa? Beri kesempatan pada iblis. Ternyata seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika kita marah ada celah yang seharusnya kita tetap jaga hati. Firman Tuhan bilang tetap jaga hati karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Antara kehidupan dan kutuk itu sesuatu yang bisa keluar dari dalam mulut kita. Untuk itu hati-hati, boleh katakan sama-sama hati-hati. Kalau marah, jangan sampai berbuat dosa. Kalau marah, jangan kasih kesempatan sama iblis. Boleh katakan kiri kanannya hati-hati. Masalah boleh ada. Masalah boleh nggak berhenti. Saya mau bilang sama saudara yang pertama hari ini adalah, kalau kita mau keep on moving ya, tetaplah berdoa. Sebab dari situlah kekuatan kita. Kalau kita hari-hari ini sudah mundur kehidupan doa kita, saya mau bilang melalui firman pagi hari ini, Tuhan mau sampaikan, bangun lagi, bangkit lagi, doa lagi. Karena Tuhan tidak pernah bosan dengar doa kita yang disampaikan dengan ketulusan, jujur. Gak perlu dipoles-poles bahasa-bahasanya, dipercantik gak perlu. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Yang pertama, don't ever give up. Yang pertama, go up. Boleh katakan sama-sama go up. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang, pada saat ayat 38, di tengah komplain-komplainnya, Tuhan tetap menegur Ayub. Maka dari dalam badai, katanya Tuhan menjawab Ayub, siapa kamu yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau, katanya. Sebagai laki-laki, aku akan apa? Menanyai engkau supaya engkau memberitahu sama saya. Kalau kamu udah jago, kamu udah hebat, dari tadi ngomong terus, sekarang saya mau nanya sama kamu, katanya. Lu pintar kan? Sekarang aku yang berperkara sama kamu. Di mana kamu waktu saya meletakkan dasar bumi? Apakah kamu sudah terlalu hebat? Ceritakan kalau kamu mampu, kalau kamu punya pengertian. Yang luar biasa ini Ayub ini orangnya memang lemah lembut. Dia takut akan Tuhan. Waktu Tuhan tegur dia, Ayub 39 bilang begini,
Setelah dia mendengar Tuhan bercerita ya. Lalu dia bilang gini, sesungguhnya aku ini terlalu apa? Terlalu hina. Dia memiliki hati yang lembut. Waktu Tuhan tegur dia bertobat Bapak Ibu. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi lagi. Boleh katakan sama-sama, tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan apa? Kulanjutkan. So yang pertama, keep on moving, kita go up. Yang kedua adalah get up, kita bangkit. Berarti ketika kita sudah pernah melakukan kesalahan, ya betul kita bisa melakukan kesalahan. Tapi sama seperti Ayub, kututup mulutku, tidak kulanjutkan dan tidak akan kuulangi lagi. Bapak Ibu, di dalam kalau kita hari-hari ini sedang kecewa sama Tuhan, mungkin ada doa kita yang belum dijawab, mungkin Bapak Ibu berdoa buat anak saudara, buat bisnis, usaha, buat kesembuhan daripada orang-orang yang kita cintai, dan itu mungkin belum dijawab sama Tuhan. Dan kalau sudah mulai ada kekecewaan, yang pertama mari bangun lagi, jangan kecewa terus hidup di dalam kekecewaan, jangan hidup dalam kemarahan. Yang kedua kita mulai membangkitkan kehidupan doa kita, yang kedua kita mulai bertobat di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama bertobat. Kita semua perlu bertobat, katakan amin. Kita semua perlu untuk bertobat, berubah, jangan diulangi lagi. Kalau kita sempat kecewa hari ini, bangun lagi, kasih kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita, katakan amin. Jawab Ayub pada saat itu kepada Tuhan, aku tahu, kita baca sama-sama, 2, 3. Aku tahu bahwa apa? Yang keras Bapak Ibu Saudara sekalian, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perkataan ini adalah perkataan iman buat kita pagi hari ini. Bahwa kita harus kembali mengetahui dan percaya bahwa Tuhan itu yang katanya Ayub gini, sanggup. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tetap sanggup, amin. Dan yang kedua dikatakan Ayub percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang apa? Yang gagal. Kalau hari ini kita sedang berdoa dan doa kita belum dijawab, jangan-jangan Tuhan punya rancangan yang lain. Sama-sama seperti Steve Harvey tadi. Dia berdoa, dia mau diundang di acara-acara, bawa acara yang lebih besar lagi. Ternyata Tuhan punya cara yang lebih besar, lebih berbeda untuk membesarkan dia. Tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal, boleh katakan sama-sama amin. Kita baca perkataan iman ini sekali lagi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayub 42 bilang begini, kalau dulu aku dengar katanya, dengar engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal katanya aku duduk di dalam badai. Yang kedua, mari kita bangun kembali, bangkit kembali, bertobat kembali di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan berhenti di dalam keterpurukan kita, bisa salah, bisa. Ayub juga bisa salah kok, tapi dia bangkit lagi. Untuk itu dia cabut segala perkataannya dan dia menyesal, boleh katakan sama-sama menyesal. Yang ketiga yang terakhir. Ayub 42 bilang begini, murkaku menyala kan sama engkau daripada teman si Elifas ini. Lalu dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub katanya. Ayub 42 bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu katanya ini murka Tuhan kepada temannya si Ayub nih. Ambillah 7.000 ekor lembu jantan dan 7.000 domba jantan dan pergilah kepada siapa? Kepada hambaku Ayub. Bapak Ibu perhatikan bahwa Ayub posisinya lagi terpuruk. Ayub ini belum dipulihkan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergi sama hambaku Ayub dan persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub katanya apa? Apa? Meminta doa untuk kamu. Karena hanya, boleh katakan sama-sama hanya. Kamu harus minta doa sama Ayub karena hanya permintaan yang akan kuterima adalah dari hambaku Ayub. Dan yang luar biasa adalah lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan dan Tuhan menerima katanya apa? Permintaan Ayub. Ayat 10.
Lalu kita baca sama-sama 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? Bapak Ibu dengar ini baik-baik, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya ulang lagi, terlalu amat mudah untuk Tuhan pulihkan. Banyak orang bilang begini, oh pulihkan dulu dong saya baru saya bisa melayani orang lain. Seringkali di dalam Tuhan hanya dibutuhkan langkah iman. Sekalipun saya belum dipulihkan. Sekalipun doa saya belum dijawab. Tapi saya mau tetap menjadi berkat, mau melayani orang lain. Yang ketiga, yang pertama adalah apa? Go up. Yang kedua, get up, bangun, bertobat, menyesali, jangan ulangi lagi. Yang ketiga, kita harus ini namanya gear up. Gear up itu memakai semua perlengkapan untuk dengan sebuah tujuan. Itu arti kata gear up. Gear up sama seperti Ayub. Ayub tidak menunggu untuk dipulihkan, tapi Ayub berdoa di tengah-tengah keterpurukannya. Kalau saya jadi Ayub pada saat itu, Tuhan gak salah nih. Gue aja lagi terpuruk, gue aja belum dipulihkan, masa gue disuruh memulihkan orang lain. Tapi justru disitulah letak kesaksiannya. Ada orang-orang yang hidupnya belum sempurna, belum baik, tapi mau dipakai sama Tuhan. Sehingga waktu kita dipakai, nama Tuhan ditinggikan, kita bisa bersaksi bahwa betul bukan kita yang melakukan. Betul semuanya adalah karena anugerah Tuhan yang pakai saya. Yang ketiga, baru setelah itu Tuhan pulihkan. So bangkitlah di dalam keterpurukan kita hari ini, katakan amin. Dan lalu yang kedua, mulailah melayani, mulailah menjadi berkat sekalipun kondisinya belum ideal. Katakan amin. Saya mau undang tim worship. Hari ini kita belajar tentang 3 hal. Kalau mau keep on moving. Yang pertama apa? Go up. Yang kedua, get up, bangkit. Bangkit. Menyesal, jangan ulangi lagi. Dan yang ketiga, gear up. Layani orang lain. Don't give up. Jangan menyerah. Keep on moving. Percayalah bahwa Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau tutup dengan sebuah kejadian yang hari ini sedang terjadi, Bapak Ibu. Tentang Donald Trump. Beberapa waktu yang lalu Donald Trump lagi di sebuah kota yang namanya Butler, Pennsylvania. Di Amerika dia sedang mengadakan, bukan KKR, apa itu? Kampanye. Oh iya. Lalu pada saat itu kita tahu kejadiannya bahwa terjadilah penembakan. Trump ini mau dibunuh. Banyak orang bilang konspirasi, set up dan bla bla bla, terserahlah. Saya nggak tertarik untuk di situ, membahas itu, tapi yang saya tahu adalah Trump mau dibunuh. Bahkan ada sebuah foto yang ditangkap waktu itu. Kalau saudara lihat ada videonya banyak sekali di internet. Dan itu masuk di CNN dan di mana-mana. Pelurunya itu sampai ketangkep di dalam kamera waktu di shutter speed itu kan di cepat-cepat itu kan waktu di foto. Saya ketangkep. Yang luar biasa terjadi adalah justru pada saat itu kalau saja Donald Trump tidak nengok ke samping dan melihat ke layar pada sepersekian detik itu, maka Donald Trump hari itu meninggal ketembak. Ada videonya nih analisanya. But you got the idea, right? Kalian tahu, mengerti. Pada saat itu dia bilang, kita lihat sepersekian detik, dia nengok ke kanan dan sepersekian detik itu, peluru ditembakkan dan miss, gak kena kepada Donald Trump pada saat itu dan dia selamat. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara sekalian begini. Betapa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan setiap anak-anaknya. Saya ulangi. Bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan Bapak, Ibu, kita semua anak-anak Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan bilang tidak ada satu helai pun rambut yang jatuh tanpa aku izinkan. Hari ini kita sedang mengalami masalah apa sih? Seberapa besarnya masalah yang sedang kita alami? Percayalah bahwa tetap ada Tuhan di dalamnya.
Kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak akan kenapa-napa. Tetaplah kuat, saya mau bilang. Tetaplah berdoa. Saudara marah, itu manusiawi. Tapi jangan berhenti, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan marah sampai berdosa. Saudara kecewa sama Tuhan sebagai seorang manusia. Anak bisa kecewa sama bapaknya. Tapi jangan berhenti hidup di dalam kekecewaan. Tetaplah berdoa. Sehingga sampai suatu saat Tuhan tetap melihat kita sebagai anak-anaknya yang berkenan. Tuhan bilang di Ayub 1, ini hambaku yang berkenan. Di ayat 42, di tengah-tengah kekecewaannya Tuhan bilang tidak ada orang yang berkata benar. Sama seperti hambaku Ayub. Tuhan tidak marah sama Ayub. Sekalipun Ayub kecewa sama Tuhan. Saya mau bilang hari ini, tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua saya mau bilang, bangkit diri. Bangkit lagi di dalam keterpurukan kita. Jangan ulangi dan mulailah layani orang lain. Waktu kampanye daripada pemilu ini, Donald Trump. Donald Trump selamat. Tapi ada satu orang yang meninggal. Yang namanya Cory Compertori. Cory ini meninggal. Karena waktu Donald Trump nengok, pelurunya nggak kena, pelurunya terbang terus ke sana, ada stand di situ, orang lagi duduk pada saat itu, dan pelurunya kena ke sana. Waktu Cory, dia seorang kepala daripada pemadam kebakaran, hadir di situ bersama dengan istri dan anaknya, perempuan Allison. Waktu dia hadir, waktu dia dengar ada suara tembakan. Ini yang pertama kali Cory lakukan. Dia lompat, dia tutupin itu istri dan anaknya. Sehingga pelurunya kena kepada pribadinya. Dan ini adalah perkataan daripada anaknya Allison pada saat itu. Dia bilang begini, he threw my mom and I to the ground. Mereka membuang ibu saya, dilempar ke bawah, dilempar, didorong. Dan lalu dia tutupin kita semua dengan tubuhnya. Dan akhirnya dia berkorban. Dia bangga sekali, dia bilang di dalam ketentunya kesedihannya. Tapi bisa ada seorang ayah yang mau berkorban demi anaknya. Saya mau bilang bahwa ada satu pribadi yang sama. Yang merelakan hidupnya buat hidup saudara dan saya. Saya mau bilang hari ini, apapun yang kita alami, jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan kecewa, bangkit. Percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia telah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan firman Tuhan bilang begini, tetapi syukur, mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca sama-sama, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 58 kita baca sama-sama 2-3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Firman Tuhan bilang berdirilah teguh. Katakan kepada jiwamu hari ini, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan goyah. Tetaplah kuat. Sebab Tuhan telah mati menebus kita. Dan yang berikutnya, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berhenti, masalah hidup boleh tetap ada. Tapi giatlah di dalam melayani Tuhan. Di dalam setiap hidup kita ada yang namanya karunia dan talenta. Yang sudah Tuhan percayakan. Saya rindu biar jemaat BSD, jemaat MCC secara khusus BSD. Kita semua giat di dalam melayani Tuhan. Katakan sama-sama amin. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Jangan menyerah. Sebab Tuhan belum selesai buat hidup kita. Saya mengundang Bapak Gembala berdoa dan memimpin kita di dalam perjamuan kudus.